kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga terlimpah curahkan kepada keluarganya, sahabat, dan insya Allah kepada pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, agenda utama pada kegiatan malam hari ini, mungkin sore hari ini ya, namun nanti sampai maghrib atau setelah isya nanti. Yang pertama adalah ceramah agama, nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Hamim Jufri. Kemudian yang kedua setelah maghrib, ba'da maghrib, insya Allah akan ada sanlat dan tahfiz program yang nanti akan dikoordinir oleh brother Pak Adi atau brother Bambang. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah MIIS, Monas Indonesia Islamic Society, tahun ini telah menginjak usia yang 30 tahun. Artinya sudah menjadi 3 dekade. Alhamdulillah, mudah-mudahan di usia yang cukup dewasa ini bisa memberikan kontribusi yang positif, bukan hanya untuk mahasiswa ataupun komunitas yang ada di Muslim, komunitas Muslim khususnya yang ada di Melbourne, tapi juga bisa Indonesia secara keseluruhan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita memulai acara pengajian ini, marilah kita bersama-sama menata hati kita, memantapkan hati kita dan menegakkan landasan kaki kita agar dengan niat ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dalam silaturahim sore hari ini, kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang insya Allah akan menjadi tabungan amal akhirat kita nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai acara yang kedua, kami mohon sambutan dari Ketua Masjid Bektal, Bapak Arif Prihata. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini ya kita berkumpul bersama di masjid kita ini dan alhamdulillah saya sangat bahagia karena banyak sekali kawan-kawan kita terutama dari MIIS yang mungkin juga banyak yang baru pertama kali datang di Masjid Westall ini. Alhamdulillah, pertama-tama saya atas nama pengurus Masjid AMCV Westall ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu-Ibu di Masjid Westall kita ini. Dan juga terutama khususnya kepada kawan-kawan MIIS, mungkin ada beberapa yang memang baru datang di Melbourne atau mungkin baru ada sekitar mungkin 6 bulan di sini, tapi mungkin belum pernah datang ke masjid kita ini. Karena saya yakin banyak dari kawan-kawan MIIS ini memang tinggal di daerah sekitar sini, mungkin di daerah Clayton yang paling banyak, karena kan memang kebanyakan studi di Monash University. Dan seperti yang bisa dilihat jarak itu sangat dekat sekali dan alhamdulillah pada malam ini sangat ramai, alhamdulillah. Dan salah satu juga tujuan pada malam hari ini kita adakan acara ini pengajian gabungan Westall dan MIIS dan juga sekaligus acara Award Night untuk kegiatan tahfiz dan kegiatan pesantren kilat yang baru saja selesai minggu lalu. Salah satunya untuk mempromosikan, ini adalah salah satu kegiatan kita di masjid ini yang insya Allah mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai anak-anak mungkin yang insya Allah next time kalau kita mengadakan kegiatan ini lagi mungkin akan dapat ikut bergabung. Karena dari kegiatan kemarin memang ada beberapa dari kawan-kawan MIIS yang memang anak-anaknya berkontribusi di dalam acara ini, alhamdulillah. Dan juga sedikit secara historis tadi Mas Arif juga telah menjelaskan kalau MIIS itu sekarang telah 30 tahun ya. Dalam arti MIIS itu berdiri sebenarnya sebelum Masjid Westall kita ini ada. Dan secara historisnya MIIS itu mempunyai peran penting di dalam berdirinya Masjid Westall ini. Kawan-kawan MIIS pada waktu itu, tahun 99, itu memiliki peran penting dalam membantu proses berdirinya masjid kita ini. Karena masjid
IMCV Westal ini adalah salah satu masjid dari IMCV yang pertama. Karena sekarang alhamdulillah IMCV telah memiliki 3 center. Center di Westal ini adalah center pertama dan kita memiliki juga center yang kedua di surau kita yang mungkin lebih dekat kepada kawan-kawan kita yang studi di Melbourne Uni, dan juga kita mempunyai center ketiga di Laverton yang pada saat ini banyak partisipasi dari kawan-kawan kita di Victoria Uni. Dan oleh karena itu saya atas nama pengurus IMC Westal sangat berharap ke depannya insya Allah antara MIS dan WWU Westal akan bisa lebih banyak berkolaborasi lagi dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan. Karena bagaimanapun juga kita saling menutupi dalam arti dari mungkin dari Bapak dan Ibu-ibu dari MIS juga membutuhkan sarana-sarana yang kita punya, dalam arti MIS sebagai contoh kita pada hari Minggu kita mempunyai madrasah di mana dapat anak-anaknya dapat belajar agama Islam di sini, dan juga tapi di lain pihak kita juga dari IMCV sangat membutuhkan sekali resources terutama yang memang secara historis dari dulu banyak sekali kontribusi dari kawan-kawan MIS itu di Westal ini. Dan mudah-mudahan ke depannya ini akan dapat lebih berlanjut. Itu harapan saya. Dan mungkin sedikit informasi kepada kawan-kawan bapak dan ibu-ibu yang mungkin baru pertama kali datang ke Westal. Secara rutin kita dari Senin sampai Ahad itu kita banyak sekali kegiatan-kegiatan dari mulai kita untuk belajar Quran dan kajian Ahad pagi. Untuk ibu-ibu juga ada kegiatan khusus sendiri yang dikelola oleh Muslimah Westal. Mungkin nanti informasinya dapat kita share, dan mungkin akan mungkin pada saat ini mungkin sudah di-share ya Mas Alif ya. Ya mudah-mudahan ini sedikit informasi, dan mudah-mudahan banyak dari Bapak Ibu dapat lebih meramaikan dan memakmurkan masjid kita ini, insya Allah ke depannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aru Prihata atas sambutannya. Selanjutnya untuk menyingkat waktu karena sekarang sudah jam 8 kurang 10 menit, kami persilakan pada Bapak Hamim Jubri untuk memberikan tausiahnya. Pada Pak Hamim, saya persilakan. Ini enaknya saya berdiri apa duduk? Kalau duduk nggak didengar. Saya mohon Bapak-Bapak bisa maju sampai ke tiang sini, please. Because ibu-ibu space is a little bit limited. Ini saya harus begitu. Ya sambil berdiri lah ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan kalau saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ba'athahu Allahu rabbul alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Para asatidz, para guru-guru saya, dan udah di sini ada Pak Bambang, ada Pak Endro, dan para ustadz-ustadz saya yang lain. Saya sebenarnya masuk ke kandang singa di sini ini. Jadi agak takut saya masuk di Westal ini. Karena ini adalah masjid pertama yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Indonesia. Ini menjadi titik awal dari berkumpulnya masyarakat Muslim Indonesia di wilayah Victoria yang dibangun oleh Indonesian Muslim Community of Victoria, dan salah satu stakeholdernya adalah MIIS. MIIS yang telah berusia 30 tahun. Itu bukan waktu yang sedikit. Semoga dengan kontribusinya yang semakin banyak, akan semakin dengan usianya yang semakin banyak, kontribusinya juga akan semakin banyak. Saya ingin buka dengan cerita satu saja. Islam saat ini sedang mengalami ujian yang tidak kecil. Tidak kecil.
Kita umat Islam di mana-mana sedang menerima berita, baik melalui sosial media, melalui televisi, melalui apa saja, tentang buruknya keadaan Muslim dimanapun di penjuru muka bumi ini. Namun kita balik lagi, ada saat-saat di mana kita memiliki sejarah yang gemilang. Itu pun setelah hampir 800 tahun ketika Islam sudah mulai jaya dan jatuh lagi. Nanti kita lihat ke depan setelah hampir 800 tahun Islam bangun kembali. Setelah diporak-porandakan karena para pemimpinnya yang lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Para orang-orang ulama yang telah melacurkan agamanya untuk mendapatkan dunia ini. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Idza zalla al-alim zalla bizalatihil al-alam." Kalau orang yang punya pengetahuan sudah melacurkan pengetahuannya, maka tinggal menunggu hancurnya agama itu. Dan itulah yang terjadi pada masa-masa pergerakan Islam sepeninggal Rasulullah SAW dan 4 Khulafaur Rasyidin itu. 800 tahun kemudian muncul seorang yang menjadi putra mahkota dari penguasa ke-8 atau ke-7 dari dinasti Utsmaniyah. Beliau adalah Muhammad Al-Fatih. Ketika beliau membuka kota Konstantinopel, ini dengar apa yang diucapkan oleh beliau, dengar. Kenapa itu menjadi penting? Ketika pasukan Islam sudah mengalahkan seluruh pasukan yang terkuat pada saat itu. Dan beliau dengan sangat tawaduk, hanya berusia 21 tahun, beliau bisa menaklukkan Konstantinopel yang menjadi induk dari seluruh kerajaan dan kedinastian pada saat itu. Pada usia 21 tahun. Nah, ketika memasuki ini, memang ada satu hadis ini yang belum saya lacak, wallahu a'lam bishawab, kesohikannya, sehingga saya tidak berani mengutarakannya. Tapi akan datang suatu kaum yang dipimpin oleh orang yang soleh, anaknya soleh, orangnya soleh, keturunannya soleh, dan dia yang akan menempat yang disebut dengan Konstantinopel yang hari ini kita sebut dengan, awalnya disebut dengan Islambul, tapi diganti oleh orang penguasa yang menginginkan dunia dengan Istanbul. Beliau sebelum memasuki kota itu berdiri untuk memimpin sholat Jumat. Dia berdiri di depan umat sebagai pemimpin waktu itu, berdiri dan mengumumkan satu pengumuman. Wahai umatku yang akan melakukan sholat Jumat pada siang hari ini sebagai pembukaan di kota suci di Istanbul ini. Kata beliau, siapa di antara kalian yang pernah sebelum itu dia menyuruh seluruh orang berdiri. Seluruh orang yang hadir untuk sholat Jumat pada waktu itu disuruh berdiri. Ribuan dan bahkan orang tidak bisa lihat, jutaan orang untuk memasuki kota Istanbul itu. Ketika beliau berdiri, mengajak semua orang berdiri, beliau mengungkapkan satu hal. Siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib dari akil balik sampai hari ini? Satu pun tidak ada yang silahkan duduk, kata beliau. Dan gak ada satupun orang yang duduk. Subhanallah. Di antara pasukan dan pengikut Muhammad bin Al-Fatih itu, tidak ada satupun dari mereka yang pernah meninggalkan sholat fardu sejak mereka balik sampai pada usia tersebut. Tidak ada satupun orang yang duduk. Alhamdulillah, di dalam hatinya Muhammad Al-Fatih. Yang kedua, kata beliau, siapa di antara kalian yang sejak akal balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat rawatib, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib? Separuh dari orang yang hadir itu duduk. Berarti ada separuh orang yang tidak pernah meninggalkan satu pun sholat rawatib
sejak dari akil balik sampai pada hari itu satu kali pun. Subhanallah. Separuh dari anggota orang yang hadir pada saat itu duduk, tapi ada separuh yang berdiri. Pertanyaan yang ketiga, kata beliau, siapa di antara kalian yang tetap berdiri ini, yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di sepertiga malam sejak dia akil balik sampai hari ini? Kata beliau. Kemudian hampir semua, semua orang yang tadi berdiri itu pada duduk kecuali satu orang. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Maka satu ibarat, pemimpin yang baik melahirkan umat yang baik. Pemimpin yang memiliki ketakwaan kepada Allah akan melahirkan umat yang bertakwa kepada Allah. Umat pada zaman Rasulullah SAW dibangun karena kesucian dan kebaikan Rasulullah SAW. Maka yang lahir adalah khairul qurun, kata Rasulullah SAW. Adalah umat yang baik. Kita bisa kembali lagi jika muncul orang-orang yang baik, yang dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema itu, cerita itu menjadi pembuka apa yang ingin saya sampaikan di sini. Barangkali tidak akan lama karena mungkin maghrib juga kita siap-siap 8.30 semoga sudah selesai. Ada tema pada hari ini yang bersama-sama kita share di sini. I'm not better than anyone here. Saya pun tidak lebih baik dari siapapun di sini. Kita sama-sama tolabul ilm seperti yang disampaikan Mas Arif tadi. Sama-sama belajar. Karena dengan belajar itu adalah cara kita untuk juga mengenalkan agama ini. Dulu kalau orang-orang yang pernah masuk pesantren, itu ada namanya ilmu yang disebut ta'limul muta'allim. Sebelum menuntut ilmu itu punya adab untuk tata cara menuntut ilmu. Salah satunya adalah melaksanakan apa yang diilmukan, yang diketahui itu. Jadi kalau kalau ilmunya segunung, tapi perbuatannya tidak ada apa-apanya, maka itu menjadi salah di dalam adab menuntut ilmu itu. Maka kalau kita tahu sesuatu, kita harus sampaikan. Kita harus sampaikan. Kalau kita tahu agama Islam ini baik, bahwa ia menjadi mutiara, ia akan menjadi penyelamat manusia, maka kita beritahu agama itu kepada orang-orang di sekitar kita. Itu menjadi tema nanti kita yang kedua. Bagaimana cara kita memberitahu kepada orang-orang, baik non-muslim, baik bahkan ada orang yang muslim yang sudah menjauhi agamanya dan lain sebagainya. Nah, itu pada tahap kedua. Tapi sekarang pada tahap kedua untuk membangun ukhuwah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-Quran ini memberi pengertian kepada kita. Adapun orang-orang yang tinggal di tempat itu, yaitu orang-orang yang disebut dengan golongan Ansor. Kemudian dengan rasa iman dan mereka mencintai man hajaro ilaihim. Dia mencintai orang-orang yang datang kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin yang berhijrah lari dari tempat tinggalnya untuk mempertahankan agamanya. Dia lari meninggalkan apa saja yang dimilikinya semata-mata untuk menyelamatkan agamanya. Ada orang-orang yang rela menjual hidupnya untuk agama Allah. Tapi ada orang-orang yang tetap tinggal di sana dan lebih memilih dunia, wa ma fiha dan isinya, dan lari daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjumlah tidak lebih daripada 70 ini datang kepada orang-orang Ansor.
wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Orang-orang yang disebut golongan Ansor ini selalu dengan sukarela memberikan apa yang dia miliki. Mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Bahkan dia lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Walau kana bihim khososoh, meskipun dia sendiri membutuhkan itu. Wa may yuqassuha nafsi, barang siapa yang kikir, sesungguhnya itu adalah untuk kekikiran dirinya dan kesempitan rezekinya semata. Faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang telah meluangkan, yang menjaga dirinya dari kekikiran, maka orang-orang yang menjaga diri dari kekikiran itu adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa orang-orang yang datang sebagai orang-orang pendatang yang disebut kemudian dengan muhajir dan kemudian diterima dengan baik oleh para Ansor, persaudaraan mereka itulah yang mengikat mereka untuk menyebarkan Islam lebih baik, untuk menyebarkan Islam yang lebih baik. Karena itu kadang-kadang kita harus melihat praktek itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang lalu lalang masuk, keluar masuk di tempat kita, di dalam komunitas kita, tapi tidak ada ikatan batin di situ. Tidak ada ikatan emosional, tidak ada ikatan yang mengikat mereka, yang membuat mereka mendakwahkan agama ini kepada orang lain. Dan dakwah itu hanya terjadi, salah satu faktornya karena kita memiliki ikatan persaudaraan keimanan yang kemudian menjadikan ikatan itu untuk menyebarkan agama ini. Hal yang sama terjadi ketika para sahabat-sahabat kita pindah dari Indonesia kemari. Hal yang sama terjadi ketika para orang-orang yang ingin menyebarkan agama di Nusantara kita. Hal yang sama terjadi orang yang menjadi trader, yang menjadi pedagang lewat Samudra Pasai dan kemudian masuk ke Nusantara menyebarkan agama ini. Sama untuk mengikat tali persaudaraan dan mereka diterima dengan baik. Maka lahirlah apa yang kita kenal dengan ajaran Islam sampai anak cucu kita. Itu berangkat dari mana? Berangkat dari adanya orang-orang muhajirin yang diterima baik oleh orang Ansor dan kemudian melahirkan dakwah Islamiyah yang lebih baik. Nah, saya mengucapkan secara pribadi selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mendapatkan kesempatan untuk sekolah di sini, di Monash, maupun di teman-teman yang ada di Brunswick dan lain sebagainya. Dan itu menjadi kesempatan yang baik untuk tidak saja menimba ilmu, tapi juga memberikan warna kepada agama ini. Karena setiap dari diri kita adalah da'i. Menjadi muslim adalah embedded dengan darah kita. Dan itu harus menjadi keinginan kita untuk juga mengenalkan Islam kepada orang lain. Mengenalkan Islam kepada orang lain. Terutama bagi mereka yang masih punya pikiran yang negatif kepada Islam. Dan itu mulai dari persahabatan secara Islam itu. Makanya persahabatan yang dibangun antara teman-teman MIIS dan teman-teman pengurus Masjid Westol haruslah menjadi awal yang baik untuk melakukan gerakan dakwah yang lebih baik dalam segala sektor, dalam segala bidang yang kita bisai. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina hum asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan yang baik, persaudaraan yang langgeng, persaudaraan yang mampu memberikan warna bagi seseorang dan akhirnya dia bisa mewarnai orang lain, itu dibangun karena satu, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbih. Karena orang-orang itu sujud dan rukuk bersama-sama di satu tempat. Orang bisa rukuk dan sujud bersama-sama di tempat di mana lagi kalau tidak di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Pertemuannya ada di masjid. Pertemuannya diikat hatinya di atas masjid dan di atas masjid itulah dibangun
landasan persaudaraan ukhuwah yang baik. Yang dari situ kemudian lahir kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Kalau sudah kita memiliki itu, maka langkah berikutnya apa? Kalau kita sudah memiliki keislaman, persaudaraan yang dibangun dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa salah satu ingredient, salah satu penyebab dari kenapa lahirnya Islam yang lebih semarak di kota Madinah itu adalah karena persahabatan dari orang sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor yang wa yu'thiruna ala anfusihim khososoh, yang salah satunya adalah karena di antara mereka saling mendahulukan orang lain, saling mendahulukan kepentingan orang lain. Ini kelihatan janggal buat kita karena kita selalu dipaksa oleh media, dipaksa oleh hal-hal di luar kita untuk mementingkan diri sendiri. Be yourself, advance yourself, dan be independent, dan lain sebagainya. Message-message itu secara tidak langsung memberi impact yang tidak bagus di dalam membangun persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang baik. Karena itu, kalau orang tarohum ruk'an sujatan yabtaguna fadlam min rabbi, datang bersama-sama ke masjid, rukuk dan sujud di tempat yang sama, maka fa insya Allah apapun kegiatan yang ditelurkan dari orang-orang yang rukuk dan sujud yang bersama-sama itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Malah akhirnya kebaikan-kebaikan yang bentuk dakwah orang lain. Nah, moving kepada topik yang kedua. Sekarang bagaimana kalau kita sudah memiliki keinginan yang sama untuk mengenalkan Islam yang kita miliki. Kalau kita tidak tahu, kita belajar. Kalau yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, kita datang ke masjid untuk tarohum ruk'an sujadan, untuk sama-sama rukuk dan sujud bersama-sama. Setelah itu kita punya kewajiban untuk mengenalkan Islam ini kepada orang lain, wabil khusus kepada orang-orang yang masih diberi yang masih dijauhkan jalan dari Islam sampai saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat banyak di dalam Al-Qur'an yang mengatakan, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdillahu bihi man yasha wa yudillu bihi man yasha. Mendapat petunjuk itu adalah karunia Allah, bukan atas inisiatif siapapun. Sedekat apapun dia dengan orang yang mendapat petunjuk, tapi kalau Allah tidak memberi petunjuk, tidak ada artinya. Paman Nabi dan orang-orang yang banyak di sekitar beliau yang tetap melawan kenabian beliau meskipun mereka sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan orang-orang yang dekat dengan para salafus soleh, para orang-orang yang soleh. Ada di antara mereka-mereka yang tetap tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah petunjuk yang diberikan kepada orang-orang yang mayyasha. Maka kita yang menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, kita ini menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kewajiban untuk mendakwahkan itu. Hasilnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang paling baik, terutama bagi kita yang di sini, terutama bagi kita yang berhubungan dengan banyak orang-orang non-muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bimajnun, sampai kepada ayat wa innaka la ala khuluqin azim. Rasulullah SAW sebelum memiliki kenabian sudah dikenal bahwa beliau adalah orang baik, orang jujur. Maka kalau kita ingin mengenalkan Islam kepada orang lain, berbuatlah jujur. Lewat tindakan kita. Dakwah kita in this days and age encompassed in so many different fields. Can be in a formal discussion, dalam diskusi-diskusi formal, atau dalam tulisan-tulisan formal, atau hal-hal yang lain. Tapi juga tidak kalah penting daripada itu adalah
lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, lewat tindakan kita. Maka kalau kita bisa bertindak atas nama Islam dan orang lain tahu lewat Islam lewat jendela kita, maka kita punya kewajiban untuk berbuat sehati-hati mungkin bahwa orang tersebut bisa mendapatkan petunjuk dari keislaman kita. Kalau kemudian kita bekerja di tempat yang memang memberikan kelonggaran kita untuk melakukan sholat misalnya, jangan sampai kita saya takut ini. Jangan sampai ketidakmampuan kita itu malah menjauhkan orang dari Islam. Kalau kemudian orang tahu bahwa kita menyalahgunakan waktu yang telah diberikan kepada kita, maka kita secara tidak langsung telah mencederai Islam di mata mereka. Kalau kita tidak bisa membawa orang untuk mendapatkan hidayah Allah lewat keislaman kita, maka jangan pernah sekali-kali menjauhkan orang untuk mendapatkan hidayah Allah lewat tindakan kita. Kalau kita lewat tindakan kita lalu orang menjauhi Islam, karena lewat perbuatan dan perkataan kita, orang lain malah tidak suka dengan Islam, apa yang kita berikan kepada agama ini? Siapa yang nanti akan bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya bahwa satu-satunya jendela Islam yang dia tahu adalah orang tersebut dan tindakannya sama sekali tidak mencerminkan Islam. Maka yang dipentingkan adalah di sini wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin. Tetaplah punya moral yang baik, tetaplah punya akhlak yang baik. Tentu sebagai orang Indonesia yang di sini dan tinggal di negara yang baru akan banyak perbedaan-perbedaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasiru fil ard fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Yang diminta dari kita, ambil yang baik-baik dan buang yang jelek-jelek. Di masyarakat manapun, secara sosiologis mesti dibangun di atas budaya yang baik dan di atas budaya yang jelek. Ada budaya-budaya dari manapun yang bisa kita tiru selama itu baik. Ada budaya-budaya yang di sini yang harus kita tinggalkan dan tidak usah kita tiru. Tapi hal-hal yang baik, kedisiplinan, komitmen, kejujuran, dan lain sebagainya bisa ditiru di sini. Dan semoga dengan pengenalan Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu sekalian di sini akan bisa ditransfer ke depan untuk pembangunan dimanapun kita berada secara lebih baik. Tapi membawa misi keislaman adalah embedded dengan kita. Sekali lagi saya tekankan, kalau kita tidak bisa membawa orang masuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat tindakan perkataan kita, jangan sekali-kali menjauhkan orang yang belum mendapat hidayah dari Allah dari agama ini lewat tindakan atau perkataan kita. Kalau itu yang terjadi, maka insya Allah kita akan bisa memahami bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan maksud tertentu. Dikirimnya Bapak Ibu ke sini punya makna tersendiri yang akibatnya nanti berbuat kebaikan di masa-masa yang akan datang. Saya tutup dengan satu cerita. Maaf, saya ini senang rada cerita-cerita. Jadi semoga dengan cerita itu nanti kita akan bisa terinspirasi sedikit-sedikit. Ini di dalam kitab riwayat yang sahih. Ini cerita tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Ansor, orang yang menerima kaum muhajirin dengan baik. Namanya adalah Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh. Kata mu'arrikh di sini dijelaskan, catatan penting bagi orang ini orang kaya. Ini orang kaya, satu-satunya orang kaya terakhir di Madinah yang belum masuk Islam. Satu-satunya orang kaya yang belum masuk Islam di Madinah waktu itu. Beliau punya julukan satu, Syaikhun azamu ala ayyatu'a bi'azaratihi al-jannah. Beliau ini kebetulan punya kaki satu
dan kakinya pincang jadinya. Jadi wallahu a'lam bishawab, sebelah kiri atau kanan tidak dijelaskan di mu'arrikh di sini, tapi beliau ini punya kaki satu. Punya kaki satu, bukan orang yang utuh seperti kita. Kata di sini adalah orang tua, orang lanjut usia yang menginginkan untuk menjejakkan kaki yang satu itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini title-nya yang diberikan oleh para mu'arrikh di sini terhadap orang yang kita ceritakan ini, Amr bin Jamuh. Satu hari, maaf ini karena buku kuningnya sudah diganti dengan buku kitab putih, jadi kalau dulu kitab kuning kan enak bacanya, ini kitab putih agak sulit. Beliau punya anak tiga, salah satunya adalah Mu'adz namanya, bukan Mu'adz bin Jabal, ada nanti nama Mu'adz bin Jabal temannya si Mu'adz ini. Nama-nama orang Arab itu kadang-kadang sama dengan kita, ada namanya Mas Kartono, ada namanya dan Mas Sugiono, jadi hampir sama-sama begitu. Ya. Kemudian istri beliau bernama Hindun. Nah ini, satu hari ro'at Hindu zaujatu Amr bin Jamuh. Satu hari istrinya ini melihat kepada suaminya Amr bin Jamuh. Ayyathriba ghalaba aliha al-Islam wa annahu lam yabqa minas sadatil asyraf akhadan ala syirki siwa. Dia sampai bilang kamu ini enggak ada potongannya untuk menjadi orang Islam, katanya ini. Kata istrinya Hindun. Wa kana huwa fi waqti nafsi yakhsha ala abnati ayyartaddu ala dini abaihim wa ajdadihim. Kemudian dia jawab, apa yang aku takutkan Adinda, kata dia kepada istrinya, adalah aku takut anak-anak kita akan bakal meninggalkan agama ini, akan bakal meninggalkan agama nenek moyang mereka. Wa ayyadbi'u hadzal da'iyati Mus'ab bin Umair, dan mereka akan mengikuti panggilan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah sahabat yang mengislamkan seluruh Madinah. Subhanallah, kita ini mengislamkan satu orang aja belum putul. Belum pernah kita mengislamkan satu orang. Ini orang mengislamkan seluruh Madinah. Subhanallah. Kita ini harus malu dengan orang-orang ini. Alladzi istata'a fi zamanin qalin ayyahawala katsiran minan nas an dinihim. Sudah enggak ada kesempatan lagi bagi mereka. Saya akan hadangi mereka untuk menerima ajakan Mus'ab bin Umair. Wa ayyadkhulahum fi dini Muhammad. Dan aku juga khawatir bahwa anak-anak kita ini akan mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala li zaujati, kemudian dia berkata balik kepada istrinya lagi, ya Hind, wahai Hindun, ikhdari ayyul taqiya auladuka bihadzal rajul, yakni Mus'ab bin Umair hatta nara ra'ana fihi. Kemudian datangkan mereka bertiga ini kepada kami, kepada saya. Saya akan lihat apa yang telah dia dengarkan dari Mus'ab bin Umair. Nanti kita akan belajar bahwa sesungguhnya mengenalkan ajaran agama itu sangat amat mudah. Kita tidak harus menjadi orang pintar. Setiap dari kita akan bisa melakukannya. Kemudian dia jawab, faqalat, kemudian istrinya berkata, sam'an wa ta'atan. Ini istri yang baik dipanggil suaminya, jawabnya, saya mendengar dan saya taat. Walakin hal laka an tasma'a min ibnika Mu'adz ma yarahu ala hadzal rajul. Tapi maukah kamu sudah membangkang, sudah tidak mau mendengarkan sebelumnya. Ada apa tiba-tiba mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh anakmu? Kemudian Mu'adz datang kepada dia. Kalla walakinnahu khadara ba'da majalisi hadzal da'iyah wa khafida syai'an mimma yaqul. Faqala ad'uhu ilai, dan tetap saja dia insist untuk memanggil anaknya dan anaknya datang. Faqala ad'uhu ilai falamma khadara bayna yaday qala asmi'ni syai'an mimma yaqulu hadzal rajul. Kemudian anaknya yang Mu'adz ini datang kepada, wahai bapak saya, ada apa? Kemudian dia kata, ad'uhu ilai, panggil dia kemari di hadapan saya. Falamma khadara bayna yaday, maka ketika
si Mu'adz ini datang di depan bapaknya, kemudian bapaknya meminta, asmi'ni syai'an, dengarkan kepada saya satu saja. Ini satu saja. Syai'an itu dalam bahasa Arab disebut tunggal. Jadi satu saja. Mimma yaqulu hadzal rajul. Subhanallah, saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mau manggil Muhammad. Dengarkan kepada saya tentang ajaran orang itu. Ajaran orang itu. Saking bencinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian anaknya berkata, ini yang bisa kita tiru. Ini yang bisa kita tiru. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak ngomong apa-apa. Ini yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapapun di kita sudah hafal ini. Hafal ini. Nah, dia bilang, dia tidak mengajarkan apa-apa selain ini, wahai ayahku. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka lagi nih karena kitabnya nggak kuning lagi, jadi harus dicari. Kata dia, kata si Amr bin Jamuh, faqala ma ahsana hadzal kalam wa ma ajmalah. Saya tidak pernah mendengar kata-kata seindah dan sebagus ini. Kata Amr bin Jamuh. Bapak Ibu sekalian, ini ketika Madinah sudah ada masjidnya di Madinah. Ketika kita punya westol, tetangga kita pun jangan-jangan belum pernah dengar surat Al-Fatihah dari kita. Ini orang tinggal di Madinah ketika para sahabat melakukan sholat 5 waktu di masjid Madinah. Ini orang tidak pernah memperhatikan sama sekali kata-kata apa yang keluar dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Au kullu kalamihi mithlu dzalik. Saya nggak pernah mendengar, semisalnya saja nggak pernah mendengar. Faqala Mu'adz, kemudian anaknya berkata, wa ahsanu min hadza ya. Ada banyak kata-kata yang lebih baik daripada itu, ayah. Kata anaknya lagi. Sakatus syekh qalilan thumma qala lastu fa'ilan hasta istansyara mana fanzur ma yaqul. Kemudian dia diam. Dia diam dan dia mulai merenung tentang hal yang selama ini. Di dalam ini diceritakan, dipanjang ceritanya, bahwa dia memiliki wah sudah jam 8.31 ini mas. Dia memiliki berhala dan kemudian menghancurkan berhalanya itu yang suka disembah terbuat dari kayu. Dan akhirnya dia nanti menghancurkan dan dicuri oleh anaknya bersama Mu'adz bin Jabal, kemudian ditaruh di tempat sampah. Kemudian ketika bangun dia pagi menemui berhalanya ditemukan di tempat sampah, dia marah mencari anak-anaknya dan kemudian singkat cerita somehow dia menjadi muslim. Dia menjadi muslim. Tapi ini kata-katanya, ini yang kata-kata menarik. Sebentar, ini sebagai penutupan ini. Jadi nanti beliau ini yang menjadi kenapa penting. Beliau ini nanti akan mengorbankan seluruh hartanya, kemudian bahkan nyawanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud, dan dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, yaitu menjadi orang yang bisa menjejakkan kaki yang buntung itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia Nah, ketika terjadi peperangan, ada umat Islam sudah mulai siap-siap untuk mempersiapkan diri melawan kaum musyrik untuk memasuki perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW membuat pengumuman siapa yang ingin mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala setelah kita menang di perang Badar, marilah kita dengan kata mungkin semirip begitu untuk bisa bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Kemudian dia salah satu orang yang mengacungkan tangan. Saya ya Rasulullah. Kemudian anak-anaknya datang kepada dia. Kata dia, tidak bisa ya Rasulullah. Dia punya uzur. Kakinya cuma satu. Gimana mau bawa pedang? Mau gimana membunuh orang? Kaki jalan saja susah. Bahasa kita.
wa huwa syaikhun kabir ta'inun fis sinin. Dia sudah tua, sudah renta. Wa huwa ila dzalika a'ruju syadidul. Untuk keluar saja sudah sulit sekali. Wa qad adzarahu Allah azza wa jalla fayaman adzarum, dan Allah insyaallah memberi udzur kepada dia. Kemudian dia ngelus-ngelus bapaknya lagi. Faqalu lahu ya abana innallaha adzar. Sesungguhnya Allah telah memberi udzur kepada kamu. Kemudian dia menjawab, si Amr bin Jamuh, faghadiba syaikh min qaulihim asyaddal ghadab. Dia kemudian marah dengan marah yang luar biasa. Wan talaqa ila Rasulillahi yashkuhum. Subhanallah ya. Kok ada ya? Dan dia lalu dengan marah dia mendatangi Rasulullah SAW sambil menangis. Subhanallah, mengadukan keinginannya untuk berjihad itu. Ya Nabi Allah, kata beliau, wahai Nabi Allah, inna abna'i haula yuriduna ayyahbisuni an hadzal khair. Anak-anakku itu ya Rasulullah ingin melarang saya dengan kaki satu ini untuk berjihad di jalanmu, kata dia. Wahum yatadarruuna, dia mencari-cari alasan. Bi anni a'ruju, dengan sesungguhnya saya tua, lemah dan lain sebagainya. Wallahu inni la arju an atu'a bi ra'jati hadhihi ilal jannah. Wallah, dan demi Allah aku inginkan hanya satu-satunya, yaitu menjejakkan kaki saya yang buntung ini kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian faqala Rasul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab li ibnahi da'uhu la'allallah azza wa jal yarzuku syahadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan, semoga Allah memberikan kesyahidan bagi dia. Fa khallu anhu idh aman li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka akhirnya tunduk patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan di sini, kemudian dia bersama-sama diapit ketiga anaknya. Kemudian masuk di dalam peperangan yang sangat berkecamuk. Kemudian ayat Allah masyakin ila jannah inilah masyakin dan dia kemudian berjalan terseok-seok wa yaqulu inni la mustaqun ilal jannah. Sungguh saya menyeok-nyeokkan diri itu gimana? Berjalan terseok-seok ilal jannah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Innila mustaqul ilal jannah. Sungguh saya ingin merindukan diriku di jannah. Wa kana wara'ahu ibnu Khallad, dan di belakangnya ada anak-anak beliau. Kemudian tidak lama setelah itu, singkat cerita, beliau terbunuh di perang Uhud. Ketika beliau terbunuh perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi badannya yang sudah tercabik-cabik, bajunya yang sudah tercabik-cabik, dan bahkan cara berjalan beliau yang tongkatnya, yang penyangganya dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yuklam fi sabilillah. Tidak ada satupun orang yang mengorbankan dirinya, yang merelakan seluruh yang dimilikinya untuk berjuang di jalan Allah, illa kecuali jaa yaumal qiyamah, kecuali dia besok datang kepada Allah pada hari kiamat, yasilu daman, dengan tetap mengalir darahnya, al-launu kalaunuz zu'faron, yang kemudian warnanya seperti warna za'faron, warroihu karuhil misk, dan baunya seperti baunya misk. Thumma qala idfinu Amr bin Jamuh ma Abdullah bin Amir faqala kana mutahabin mutasaddiqina fid dunya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuburkanlah mereka berdua karena salah satu anaknya juga meninggal bersama dia. Nah, maka sesungguhnya kedua-duanya mutahabbaini, sudah saling mencintai, mutasofian fid dunya, dan saling mewasihati di dalam urusan akhirat selama mereka di dunia. Kedua-keduanya mati dalam keadaan syahid di bawah persaksian Rasulullah SAW, dan insyaallah mereka adalah orang-orang yang mengorbankan yang terbaik buat agama ini. Di kesimpulannya, maaf mengambil waktu yang agak lama, tapi memberikan inspirasi buat kita bahwa siapapun kita, pengetahuan apapun, yang sekecil apapun yang kita miliki, selama kita punya niat yang baik untuk mengenalkan agama ini, mengenalkan dengan hal-hal yang sederhana,
Yang sederhana, kalau kita cuma bismillah taunya Al-Fatihah, kenalkan itu. Nggak usah berdebat panjang-panjang. Baca ayat ini, fa insya Allah dengan barokatul Quran, dengan barokahnya Al-Quran, orang akan terenyuh. Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam karena dengan surat Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tuh, Al-Quran yang diturunkan tidak untuk menyusahkan kita, tapi untuk memberi kegembiraan. Tadhkiratal liman yakhsha. Tadhkiratal sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara kita membawa agama ini harus dengan baik, mengenalkan dengan perilaku kita, mengenalkan dengan akhlak kita, mengenalkan dengan wa'ala khuluqin adzim, dengan akhlak kita yang baik. Maka dengan begitu fa insyaallah hidayah Al-Quran dan hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa dinul Islam ini akan semakin banyak di-appreciate oleh orang lain dan akhirnya menunjukkan orang-orang ke dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah dan khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Hamim Jufri. Mungkin masih ada waktu sekitar 7 menit sebelum waktu sholat maghrib. Saya buka untuk sesi tanya jawab kalau memang ada yang ditanyakan. Silakan. Dari ibu-ibu barangkali ada pertanyaan, mau persilakan. Dari bapak-bapak, kan ada? Ini sudah pada cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Mungkin sebagai catatan dari kajian kita untuk sore hari ini, bahwa dalam kita menjalin persaudaraan, kita bangun dan kita bina persaudaraan itu dengan bersama-sama ruku dan sujud, dimulai dari ruku dan sujud di tempat yang sama. Insya Allah kita akan membangun persaudaraan yang Islami, yang bisa mengikat lahir dan batin kita. Kemudian bagaimana kita bisa mensiarkan ajaran Islam ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih belum mendapatkan hidayah, ataupun juga kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Yang pertama, kalau kita tidak mampu dengan perkataan, mungkin juga kita bisa melakukan dengan perbuatan, ataupun jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu tetapi malah membuat citra kita ataupun apa yang menjadi tindakan kita membuat mereka terhalang untuk mendapatkan petunjuk ataupun hidayah dari Allah. Kemudian sebagai penutup dari kajian kita malam hari ini, tadi Ustadz menjelaskan tentang kisah Amr bin Ma'ud, ya Ustadz ya, kalau salah ya, Amir bin Jamuk, di mana beliau dengan segala keterbatasannya mampu untuk berusaha memberikan apa yang dia miliki untuk berjihad di jalan Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, saya ingatkan sekali lagi bahwa insya Allah kegiatan pengajian gabungan MIIS dan Westol ini akan berlanjut setiap bulan. Insya Allah akan dilakukan setiap minggu ketiga setiap bulannya. Insya Allah, jadi mungkin acara ini akan menjadi bagian acara MIIS dan Westol untuk kegiatan secara reguler. Akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hamim Jufri dan kepada jamaah sekalian. Kami mohonkan mungkin setelah maghrib untuk bisa tetap ada di sini untuk menyaksikan acara tahfidz dan sanlat program yang akan nanti dipandu oleh Brother Adi dan Brother Bambang. Terima kasih, jazakallah khair Ustadz. Selanjutnya mari kita tutup kajian kita untuk sore hari ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.